kuasa, amin. Kita semua baik di dalam Tuhan, amin. Amin. Saya percaya baik kita sekarang di rumah maupun di jalan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, amin. Yes, kita amin. tetap memuji Tuhan dan kita tetap bernyanyi untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari semuanya sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, kita bersyukur atas kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih ya Yesus untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Hingga malam hari ini ya Bapa, kami tetap boleh sehat Tuhan. Kami tetap boleh datang kembali untuk beribadah kepada Engkau Yesus. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Biarlah ibadah ini ya Bapa menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu, anugerah-Mu senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan kita, amin. Kita mau nyembah Dia. Kita mau katakan berkat kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini ya Bapa. Yes, amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu.
Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini ya Bapa. Berkat kemurahan-Mu juga Tuhan, kami boleh kembali datang beribadah Tuhan. Berkat kemurahan-Mu juga ya Bapa, kami boleh datang sekali lagi Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya dimanapun kami berada Yesus ya Bapa, biarlah kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini ya Bapa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini ya Bapa sampai kepada telinga-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Yesus adalah satu-satunya yang berkuasa. Amin. Amin. Kita mau terus bernyanyi. Kita mau terus menari. Yes. Bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
percaya pasti ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Haleluya. Pujian ini berkata bahwa firman Tuhan selalu berkata, Dia selalu beserta kita kemanapun kita berada. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi kita mau menyatakan firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolongan-Mu Tuhan, Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah setiap roh dan jiwa kita. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Engkau adalah Raja kami Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau mengangkat setiap tangan kami Tuhan, kami mau berserah hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap penyembahan kami, inilah setiap pujian kami hanya kepadamu kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami agar kami bisa mengerti dan merasakan hadirat-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan mengalir dalam hidup setiap kita, memberkati setiap kita. Sebelum kita mulai untuk kebenaran firman, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan begitu besar kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan mengalir pada setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan selalu sempurna setiap hari pada hidup setiap kami Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, biarlah Kau yang pimpin pemberitaan firman ini Bapa dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah fokus. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah fokus. Bapak Ibu sekali, kita perlu sekali untuk fokus kepada sesuatu, tetapi tidak fokus kepada masalah dan persoalan yang hari ini kita sedang hadapi. Saya tahu bahwa banyak sekali daripada kita pada bulan-bulan ini, pada tahun ini sedang mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak permasalahan, tapi percayalah, jangan fokus kepada pergumulan itu. Kita mau belajar fokus kepada Tuhan, karena kalau kita hanya fokus kepada masalah itu yang tadinya tidak ada apa-apa malah menjadi besar, malah semakin menakutkan. Tapi sebaliknya, kalau kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan, kita mau fokus kepada pertolongan Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar jangan fokus kepada masalah, kita harus belajar fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus pada masalah, percaya sama saya, masalah semakin kita pelajari, semakin kita fokus, masalah itu akan semakin besar. Masalah itu akan semakin jelas. Kalau di kamera itu ada yang namanya autofocus. Kalau kita mau fokus pada sesuatu, kita tinggal klik aja. Nah, pada malam hari ini kita jangan klik kepada fokus pada masalah kita, tapi kita mau klik, kita mau fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kalau kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada persoalan kita, muncul kekhawatiran dalam hidup setiap kita. Kekhawatiran itu memunculkan ketakutan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang yang kita takutkan, yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Belum tentu akan menghampiri kita. Tapi kalau kita fokus kepada kekhawatiran itu, kita fokus kepada pergumulan itu, maka pergumulan itu seolah-olah menjadi semakin nyata dan semakin menakutkan sekali. Firman Tuhan Ayub yang ketiga ayat yang ke-25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Tapi sebaliknya, kalau kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau fokus kepada Yesus, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Pandang Yesus. Masalah terjadi, pandang Yesus. Apapun yang terjadi, pandang Yesus. Firman Tuhan yang berkata, aku senantiasa itu artinya setiap waktu, setiap situasi, setiap keadaan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kenapa kita tidak goyah? Karena Yesus ada di sebelah kanan kita. Oleh sebab itu senantiasalah pandang Yesus. Apapun yang terjadi, kita mau pandang Yesus, kita mau fokus kepada Yesus, jangan fokus kepada masalah. Kalau kita fokus kepada masalah, masalah itu akan semakin besar. Tapi sebaliknya, kalau kita mau fokus kepada Yesus, Yesus semakin besar.
Yesus semakin luar biasa. Iman kita akan bertumbuh dan kita bisa bilang kepada masalah kita betapa besarnya Kristus, betapa besarnya Yesus. Tapi sebaliknya kalau kita hanya memandang masalah itu akan jadi besar. Masalah itu akan menutupi jalan kita. Tapi saya percaya di balik masalah itu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jangan katakan kepada Tuhan betapa besar masalah kita, tapi katakan kepada masalah kita betapa besarnya Tuhan kita. Haleluya. Iblis itu seneng, iblis itu paling suka mengalihkan fokus kita. Terkadang kita anak-anak Tuhan sudah on the track, kita sudah di jalur yang benar, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, kita sudah berada di jalur yang tepat, tetapi iblis senang untuk mengalihkan fokus kita. Karena secara manusia kita cenderung senang melihat sesuatu yang berlawanan dengan akal kita. Makanya ketika dalam cerita Yesus berjalan di atas air, ketika ada angin topan, murid-murid langsung fokus kepada angin itu. Langsung fokus kepada angin itu, dan ketika Yesus berjalan di atas air, murid-murid langsung fokus kepada sosok pribadi yang berjalan di atas air. Dan mereka langsung bilang apa? Itu hantu. Kita mau baca. Di Matius pasal yang ke-14. Ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di terjemahan kitab Injil Markus dikatakan murid-murid itu sudah mulai kepayahan. Mereka sudah mulai kepayahan. Mereka fokus tidak kepada Yesus, mereka fokus kepada gelombang itu, mereka sudah kepayahan. Lalu Yesus jam 3 malam datang kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Langsung bilang Yesus, itu hantu, dia bilang. Tapi Yesus bilang apa? Ketika murid-murid bilang itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Aku ini, jangan takut. Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Yesus berusaha untuk mengendalikan situasi. Yesus berusaha untuk mengendalikan, untuk menguasai situasi. Dan ketika Yesus bilang jangan takut, Yesus mau murid-muridnya pun mengendalikan ketakutan mereka. Firman Tuhan yang saya pernah saksikan 2 minggu lalu berkata bahwa Amsal yang pasal yang ke-25 ayat ke-28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang gak bisa mengendalikan diri seperti orang yang roboh temboknya, artinya mereka tidak ada pertahanan, mereka rentan terhadap serangan. Oleh sebab itu ketika mereka sedang dalam kondisi yang kacau, lalu melihat pribadi yang berjalan di atas air, mereka langsung bilang apa? Itu hantu. Tapi Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Jangan takut. Kalau kita gak bisa mengendalikan ketakutan kita cenderung sering fokus kepada masalah yang mengakibatkan ketakutan kita. Kita seperti kota yang tidak ada bentengnya. Kita seperti orang yang rapuh, yang rentan terhadap serangan. Dan iblis paling senang untuk menghancurkan pribadi yang model begini. Saya tahu corona berbahaya. Saya tahu situasi sedang tidak mengenakan. Saya tahu mau bayar uang sekolah, mungkin mau bayar uang kuliah, mau bayar uang kontrakan, mau bayar uang cicilan, mau bayar uang tagihan, mungkin ada barang dagangan yang kita perlu bayar yang habis jatuh tempo. Saya mengerti. Saya mau ajak malam hari ini jangan fokus pada masalah itu. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kalau kita pandang Yesus, kita mau fokus kepada Yesus, firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang Tuhan, ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Masalah boleh datang, badai boleh datang, tapi jangan pandang badainya, kita mau pandang Yesus. Kita perhatikan, kita lanjutkan tadi yang cerita Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus berkata, tenanglah ini aku, jangan takut. Lalu Petrus mencoba mengalihkan kepada Yesus.
Petrus mencoba untuk fokus kepada Yesus. Oleh sebab itu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus sudah mulai tidak menghiraukan angin-angin itu. Petrus mulai mengarah pandang kepada Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus apa? Come, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan apa? Berjalan di atas air. Ketika kita fokus sama Yesus, kita pandang Yesus, maka Yesus bisa bikin kita untuk berjalan di atas air. Artinya kita bisa melakukan sesuatu yang di luar logika kita, di luar hukum alam ini. Tuhan bisa buat segala sesuatunya. Pertolongan Tuhan bisa dengan apapun, bisa di luar akal kita, di luar logika kita. Yesus sanggup untuk menolong setiap kita yang mau fokus dan memandang kepada Yesus. Katakan amin. Iya, maka Yesus bilang apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ketika dia mulai berjalan di atas air, ketika Petrus mulai berjalan di atas air, ketika ia rasa tiupan angin, ketika Petrus mulai mengalihkan pandangan itu, seringkali kita udah berhasil, kita udah bisa ditolong Tuhan, kita udah menggapai segala sesuatu. Seringkali iblis mengambil fokus kita nggak lagi pandang Tuhan, kita masih memandang tiupan angin. Akhirnya Petrus takut dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Ketika Petrus fokus sama Tuhan, Petrus berjalan di atas air. Ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya kepada kekhawatirannya, kepada dia rasa tiupan angin itu kencang, maka Petrus jatuh. Nah, ketika Petrus jatuh, Petrus kembali berteriak, Tuhan, tolong aku. Petrus mulai kembali lagi fokus kepada Tuhan. Dia kata, Tuhan, tolong aku. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan biarin aja? Tuhan biarkan Petrus tenggelam? Tidak. Segera Yesus mengulurkan tangannya, ayat 31, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa bimbang? Kenapa enggak yakin? Kenapa enggak sungguh-sungguh? Kenapa enggak mau fokus? Kenapa gampang teralihkan? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang di perahu itu menyembah dia. Katanya, sungguhlah engkau anak Allah. Saya percaya Yesus dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau Yesus dulu yang menolong Petrus, kalau dulu Yesus yang menyuruh Petrus berjalan di atas air, hari ini juga Yesus yang sama akan memimpin kita berjalan keluar daripada masalah setiap kita. Katakan amin. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada masalah, kita mau fokus kepada Yesus. Jangan fokus sama ketakutan kita. Jangan kita dikendalikan oleh ketakutan kita. Kita harus mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita rentan. Jangan sampai kita seperti tembok yang roboh temboknya. Kita harus jadi benteng yang kuat. Karena kita adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Orang yang bisa mengendalikan keadaan. Orang yang bisa mengendalikan rasa takut. Kita gak mau fokus pada ketakutan. Makin kita fokus, makin kita takut. Tapi kalau kita makin fokus sama Tuhan, kita semakin kuat. Kita semakin beriman. Kita semakin kokoh. Kita tidak rentan. Oleh sebab itu, ketika kita dalam pergumulan, pandang Yesus. Ketika Tuhan sudah tolong kita, tetap pandang Yesus. Kadang-kadang orang Kristen kalau lagi susah pandang Yesus, kalau lagi enak nggak pandang Yesus. Oleh sebab itu, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita senang, kita susah, kita dalam kondisi yang baik, kita kondisi tidak baik, kita sedang dalam kondisi aman, kita sedang dalam pergumulan, tetap pandang Yesus. Fokus kepada Yesus, jangan fokus kepada yang lain. Jangan fokus kepada yang lain, kita mau fokus kepada Yesus. Oleh sebab itu kita harus fokus kepada Tuhan untuk dapat mengalahkan segala macam pergumulan dan ketakutan dalam kehidupan kita. Karena begini, hidup ini seperti kita sedang mendirikan sesuatu.
hidup ini seperti kita sedang mendirikan bangunan. Hidup ini seperti bangunan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mau fokus kepada Tuhan. Dan setelah kita berhasil, kita harus juga belajar fokus sama Tuhan. Dengan cara apa kita mau fokus sama Tuhan? Bagaimana cara kita bisa memandang Yesus? Tidak lain dengan tidak bukan. Kalau kita mau pandang Yesus, kita mau memperkatakan firman Tuhan. Kita mau setia sama firman Dia. Kita mau taat melakukan kebenaran firman. Seperti seseorang yang sedang membangun rumah di dua dasar. Yuk kita baca. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebelum mendirikan rumah di atas batu, orang yang mendengar perkataanku, orang yang melakukan perkataanku. Sebelum mendirikan sesuatu, sebelum memulai sesuatu, Tuhan ajarkan kita untuk kita mau belajar mendengar kebenaran firman dan melakukan firman Tuhan. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Bangunan udah jadi, datanglah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Sampai sini jelas ya. Dan sebaliknya ayat yang ke-26, tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mau bangunan hidup kita kuat? Mau ketika kita pergumulan kita tetap bisa kuat? Badai datang, banjir datang, angin datang, kita mau tetap kuat? Kita harus mendirikan rumah kita, bangunan hidup kita, bangunan iman kita, bangunan kebijaksanaan kita. Harus kita bangun di atas batu, yaitu kita mau mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan. Itulah cara satu-satunya bagaimana kita mau memandang Tuhan. Kita mau memandang Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan, kita fokus pada kebenaran firman. Kita mau melakukan firman, kita mau mendengarkan firman. Itu sama seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu. Karena firman Tuhan adalah batu penjuru, adalah fondasi dalam hidup setiap kita. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan, kita tidak mendengarkan firman. Sama seperti orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya, kita seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Tidak kokoh. Jelas kenapa banyak anak Tuhan yang ketika dalam pergumulan mereka tidak bisa bertahan. Ketika ada masalah tidak bisa bertahan. Ketika tidak ada masalah dia tidak bisa memandang Tuhan, dia fokus sama masalah itu. Kenapa kita harus fokus kepada masalah? Beberapa waktu lalu saya pernah berkata bahwa kalau kita takut kepada hal yang sebenarnya tidak perlu kita takutkan. Yang kita harus takutkan adalah Yesusnya, bukan angin topannya. Kebanyakan kita takutnya sama angin topan, bukan sama Yesusnya. Kita harus punya pola pikir, kita mesti punya fokus, kita harus bisa menghormati Tuhan. Kita mesti takut sama Tuhan, kita mesti respect sama Tuhan. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada Tuhan, maka iman kita semakin dipulihkan. Kita seperti mendirikan bangunan di atas batu. Kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Banyak orang dengar firman tapi dia nggak mau lakukan. Banyak orang mau mendengar firman tapi dia tidak ngerti, dia tidak mau lakukan. Bukan tidak ngerti tapi dia tidak mau ngerti. Kita harus belajar mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu cara memandang Tuhan. Itu cara kita fokus kepada Tuhan. Mendengar firman dan kita mau melakukannya. Itu sama seperti kita mendirikan bangunan di atas batu. Kokoh, kuat. Fokus kepada Yesus dengan memegang firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan itu untuk mengalahkan pergumulan dan ketakutan kita. Untuk mengalahkan masalah itu, kita harus pakai firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan untuk membantu kita mengalahkan pergumulan dan masalah kita. Katakan firman Tuhan.
Mulai belajar melakukan firman dengan mengatakan firman. Ketika dengar firman Tuhan, kita mau mengatakan, kita mau keluarkan perkataan-perkataan firman itu. Kita mau baca firman itu, kita mau keluarkan kata-kata itu. Kadang-kadang firman yang kita lakukan itu bukan hanya cuma sadar kita dengar, tapi kita mau untuk menyuarakan firman. Makanya saya mau ajak kita semua, kalau kita baca firman Tuhan, usahakan kita harus baca, keluarkan suaranya. Jangan baca Alkitab, baca dalam hati, jangan. Coba kita belajar untuk kita keluarkan suara kita. Ketika kita baca firman Tuhan, kita mau belajar keluarkan firman itu. Dengan cara itu kita belajar fokus kepada Tuhan. Kita belajar fokus kepada firman Tuhan. Masalah boleh ada, tapi kita sedang fokus kepada firman Tuhan. Kita mau fokus kepada firman Tuhan. Kita mau fokus kepada kebenaran firman. Karena firman Tuhan, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu Pak, malam hari ini, mulai malam hari ini, baca firman kita harus belajar untuk menyebutkan. Amin. Kita mau menyuarakan firman itu. Kita mau menyuarakan firman. Kita mau mengatakan firman itu. Supaya kita fokus. Supaya kita bisa fokus. Supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Kita mau pandang Tuhan. Supaya firman itu jadi kekuatan dalam hidup setiap kita. Firman itu bisa membantu kita untuk mengalahkan masalah kita. Firman itu bisa membantu kita untuk mengalahkan pergumulan kita. Contoh. Misalnya, ketika kita dalam masalah, ketika dalam pergumulan, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13, kita mau sebutkan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, haleluya. Amin. Kita langsung bicara pada roh kita, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, ketika dengar firman ini langsung seperti ada kekuatan baru. Masalah boleh ada, tapi kita jangan fokus sama masalah. Jangan, aduh cilaka masalahnya datang. Aduh cilaka 12. Kita ngomong cilaka beneran kita. Masalah boleh ada, tapi kita belajar. Kita mau fokus pada firman Tuhan. Kita mau bilang Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita katakan sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita yang sedang sakit, kita sedang lemah hari ini, kita dengar online tapi sembari tiduran, kita sedang dalam kondisi lemah. 1 Petrus yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita mau katakan firman ini. Oke, kita mau katakan firman ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Sebutkan namamu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebutkan namamu. Katakan oleh bilur-bilurnya telah sembuh. Mungkin hari ini kita masih sakit, kita masih harus check up ke dokter. Tapi kita sudah bilang sama roh kita. Kita sudah menguatkan roh kita. Kita sudah menguatkan iman kita. Bahwa oleh bilur-bilur Tuhan, kita pasti sembuh. Katakan firman itu. Kita harus menyuarakan firman itu. Kita yang sedang dalam kondisi kita butuh sesuatu. Kita butuh keuangan kita. Mungkin kita sedang butuh pertolongan. Filipi pasal yang ke-4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita mau suarakan ini. Kita mau suarakan ini. Jangan fokus pada masalah. Kita fokus pada kebenaran firman. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dikatakan lagi bahwa kalau kita yang sering merasa ketakutan, kita sering merasa sendirian, kita sering merasa seperti kita sering merasa ketakutan sendiri, kita harus belajar. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia.
Kita mau sebutkan lagi, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wow, ketika kita menyuarakan firman, firman itu sepertinya ada dalam hidup setiap kita. Betul tidak? Kita merasa seperti, wah, ada kekuatan yang besar sekali. Masalahnya masih ada, tapi kita nggak mau fokus pada masalah itu. Kita mau fokus pada firman Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada firman Tuhan, kita mau memandang Tuhan, kita fokus kepada firman Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan, Ia seperti berdiri di sebelah kanan, memegang tangan kita, dan kita tidak akan pernah goyah. Amin. Lagi, saya mau ajak lagi. 1 Korintus 10 ayat ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yuk kita mau baca sama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 di layar saudara bisa baca sama-sama dengan saya. 1 Korintus 10 ayat 13, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Amin, firman Tuhan. Yang terakhir, Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Markus pasal 9 ayat 23. Yuk, ada di layar ya, kita mau baca sama-sama. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Ya, kita mau baca sama-sama. Markus 9 ayat yang ke-23. Di layar saudara ada, tinggal baca aja. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau pandang firman Tuhan, kita mau pandang Yesus. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, 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 terpujilah nama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Kita mau fokus pada kebenaran firman Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Kita mau fokus kepada Tuhan. Suarakan firman Tuhan ini. Biarkan firman Tuhan itu meremah dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita sedang dalam pergumulan, kita sedang dalam khawatir, kita mau bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kita sedang sakit, kita mau berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Katakan amin. Ya, haleluya. Malam hari ini kita mau belajar. Sebelum Anda tidur malam hari ini, kita mau baca firman Tuhan ini lagi. Sebelum kita tidur, kita mau suarakan firman Tuhan. Ajak suamimu, ajak anak-anakmu. Anak-anakmu yang mungkin sudah bisa baca. Gandengan tangan, baca firman Tuhan ini. Berdoa sama-sama, fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kita. Firman Tuhan saya yang terakhir, saya mau bacakan buat kita semua. Yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal 16 ayat ke-8. Di layar kita ada, kita mau baca sama-sama. Ini ayat terakhir kita. Kita mau baca sama-sama. Ajak sok keluargamu, di sebelah kiri, sebelah kanan, siapapun dia, ajak baca ini sama-sama. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Yesus ada hadir. Yesus hadir di sana. Mazmur pasal 16 ayat ke-8. 2, 3, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sekali lagi kita mau baca sama-sama. Mazmur pasal 16 ayat ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Firman-Mu ketika sudah diberitakan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman itu akan melaksanakan tugasnya. Dan firman itu akan memberkati setiap kita yang mau melakukan kebenaran firman. Berbahagialah orang yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau menerima firman dan mau melakukan firman itu. Berbahagialah orang yang memandang Tuhan, yang fokus kepada Tuhan. Hidup kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Apapun masalahmu, apapun ketakutanmu, apapun pergumulanmu, apapun kekhawatiranmu, jangan fokus ke kekhawatiran itu, ke masalah itu, ke pergumulan itu. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau pandang Tuhan. Senantiasa kita mau memandang Tuhan. Supaya hidup kita dipulihkan Tuhan luar
biasa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Kita mau terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari malam ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali sampai selama-lamanya. Kita berada bersama Dia di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa saudara-saudara, kita harus menyaksikan setiap ibadah online yang disiarkan oleh GB Gregorio. Saya percaya di setiap ibadah online pasti ada berkat, pasti ada kekuatan baru untuk setiap kita yang mau mendengarkan. Hari Jumat, ibadah MPD pukul 7 malam, dan ibadah HK bagi saudara-saudara yang mau berbahasa HK bisa mengikuti ibadah bahasa HK setiap hari Minggu jam 7.30 dan ibadah bahasa Indonesia jam 9.30. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.